Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, sehat, walafiat, hangat, mantap, takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Rasa syukur yang tak terhingga, mari sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur Utama beserta seluruh jajarannya, Bapak Ibu sekalian karyawan karyawati PDAM Banjarmasin, yang insya Allah semua kita dalam keadaan sehat walafiat dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih berada di bulan Syawal, tepatnya tanggal 24 Syawal 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 25 Mei 2022. Masih ada waktu lebih kurang 6 hari lagi bagi kita semua yang belum menyelesaikan saum 6 bulan Syawal. Rugi orang yang tidak menyelesaikan saum 6 di bulan Syawal ini. Rugi besar. Walaupun ini amalan sunnah, tapi ini sangat dianjurkan sekali oleh Rasulullah. Bahkan ada ayat Quran yang berbunyi, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan kami sempurnakan bilangan hitungan hari bulan puasa itu. Walitukmilul iddah, disempurnakan hitungan bulan puasa itu. Ada ulama yang mengatakan yang namanya sempurna itu adalah kita berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, tambah 6 hari di bulan Syawal, itu namanya sempurna. Satu kebaikan itu nilainya 10. Jadi kalau kita puasa 1 bulan, anggap itu 30 hari, sama dengan 300 hari. 1 kali 10, 10 kali 30, 30 hari berarti 300 hari. Satu kebaikan nilainya 10. Jadi kalau 30 hari 300, 6 hari di bulan Syawal, satu kebaikan nilainya 10, 6 kali 10 sama dengan 60. Ditambah 300 sama 60 jadi 360, persis jumlah 1 tahun. Makanya kata Rasulullah, siapa orang berpuasa 1 bulan Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal, maka dia seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun. Jadi kita tetap dihitung berpuasa sampai bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Nah ini karena itu, ayo yang belum menyelesaikan, silakan selesaikan. Coba Bapak Ibu angkat tangan. Siapa yang sudah selesai puasa 6, angkat tangan. Jujur ya, tidak boleh bohong. Harus jujur. Coba angkat tangan. Siapa yang, ini bukan riya. Kita untuk melihat aja gimana nih karyawan karyawati PDAM. Sudah puasa 6 belum? Angkat tangan yang sudah. Mana Bapak Ibu? Ayo. Mana Bapak Ibu? Angkat tangan. Tinggi-tinggi angkat tangan. Tinggi-tinggi. Ulun alhamdulillah sudah selesai ulun. Alhamdulillah. Saum 6 ini boleh diumumkan. Yang tidak boleh diumumkan itu saum sunnah, Senin Kamis, apa namanya Yaumul Bid, apa namanya puasa Daud. Saum 6 ini boleh diumumkan. Angkat tangan yang sudah puasa 6. Mana? 1, dosanya 2. Ya, coba sekarang yang belum selesai, angkat tangan Bapak Ibu.
Mana? Jujur. Ayo yang jujur. Yang belum menyelesaikan puasa 6 yang mana? Ada ya? Baik. Bagi yang sudah selesai, alhamdulillah. Bagi yang belum, ayo masih punya waktu 6 hari lagi. Nah, masih punya waktu 6 hari untuk kita menyelesaikan saum 6 di bulan Syawal. Kenapa ini dianjurkan oleh Rasulullah? Ini punya maksud supaya suasana Ramadan itu tidak hilang Bapak Ibu sekalian. Jadi selama 1 tahun kalau kita saum 6, kita tetap dalam keadaan atmosferik puasa. Suasananya dalam suasana Ramadan. Perlu dijaga dengan puasa 6. Segala kebaikan yang telah kita hasilkan di Ramadan dijaga di Syawal ini. Dan bulan-bulan berikutnya. Tadi kita di Ramadan misalnya rajin baca Quran, bahkan punya target 1 hari 1 juz baca Quran. Itu di bulan Ramadan. Apakah di bulan Syawal masih ada? Orang yang berhasil Ramadannya itu, seluruh nilai kebaikan yang dia kerjakan di Ramadan dapat dia pertahankan. Walaupun barangkali nilainya berkurang. Contoh, Ramadan sehari 1 juz sanggup. Minimal di bulan Syawal ini 1 hari 1 lembar baca Quran. Jangan hilang sama sekali. Tadi kita di Ramadan setiap malam tahajud 8 rakaat, 3 witir. Minimal habis Ramadan bulan Syawal ini kita tetap mengerjakan tahajud. Walau cuma 2 rakaat tahajud ditambah 1 rakaat witir. Tapi istiqomah. Seluruh kebaikan yang kita kerjakan di Ramadan dapat kita pertahankan di bulan-bulan berikutnya. Itulah orang yang berhasil Ramadan. Jangan sampai kita puasa Ramadan penuh, khatam Quran, qiyamul lail, baru masuk 1 Syawal, hilang seluruh kebaikan tadi. Aur berjalan-jalan, aur bermakan makanan, lupa kita dengan segala kebaikan. Quran sudah tidak terbaca lagi. Sholat malam sudah tidak ditegakkan lagi. Nah, ini berarti kita gagal, berarti Ramadan mendidik kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Makanya orang yang berhasil Ramadan 1 bulan penuh itu dengan seluruh kebaikan, dia dikatakan Idul Fitri. Fitrah, kembali kepada fitrah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim, walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Hadapkan wajahmu ke agama Allah yang lurus. Hadapkan wajah kita nih ke agama Allah yang lurus. Tadi di Ramadan kita diperintahkan untuk menghadapkan wajahnya dengan benar ke agama Allah itu. Allah telah menciptakan manusia dengan fitrahnya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Dan fitrah Allah itu diberikannya kepada manusia. La tabdila li khalqillah, tidak boleh berubah. Yang namanya ciptaan Allah Bapak Ibu sekalian tidak boleh berubah. Yang namanya fitrah itu tidak berubah. Kalau kita ini manusia, jangan berubah. Kita lahir sebagai manusia, menjalani hidup sebagai manusia. Waktu nanti kita kembali kepada Allah, kita meninggal dunia, kita mati dijemput malaikat, tetap dalam keadaan sebagai manusia. Itu namanya fitrah. Dia menjaga kemanusiaan dirinya. Banyak orang lahir manusia, begitu dia menjalani kehidupan, berubah jadi batu yang keras, berubah jadi besi yang berkarat, berubah jadi monyet yang serakah. Dalam Quran Allah ingatkan, Qul kunu hijaratan aw hadida. Qul kunu hijaratan aw hadida. Jadilah kalian batu atau besi. Ada orang kata Allah, fisiknya manusia, tapi seperti batu hatinya, seperti besi hatinya yang berkarat. Atau qul kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Nah, ada Allah katakan manusia itu berubah menjadi monyet yang hina, yang serakah terhadap dunia. Makanya di Ramadan kita diajarkan oleh Allah supaya kita dalam Syawal ini kembali kepada fitrah sebagai manusia. Syawal itu dalam bahasa Arab artinya matahari terbit. Itu artinya Syawal. Matahari terbit adalah tanda dimulainya kehidupan. Jadi sekarang kita memulai kehidupan lagi harusnya Syawal ini. Ramadan itu Bapak Ibu dalam bahasa Arab artinya membakar. Bulan pembakaran. Dan Ramadan itu kalau hitungan Hijriah
Bulan yang keberapa Bapak Ibu? Siapa yang tahu? Bulan 9 dalam hitungan Masehi bulan apa kalau bulan 9 Masehi? Bulan September. Hafal kan? Bulan ke-8 Agustus. Bulan 12 Zulhijjah. Coba sekarang Ramadan bulan keberapa? Ayo, siapa yang tahu Bapak Ibu? Ramadan bulan yang ke-9. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan 9. Ramadan itu bulan yang ke-9. Ibu-ibu harus tahu ini. Kalau ibu-ibu ingat 9, ingat apa? Ingat apa ibu-ibu? Ingat peristiwa sewaktu mengandung anak 9 bulan. Jadi Ramadan itu seolah-olah kita masuk dalam rahim ilahi, masuk seperti dalam rahim ibu. Di sana kita digodok, di sana kita dibentuk dan sebagainya. Maka Syawal dia terlahir kembali sebagai manusia yang fitrah. Maka ada yang mengartikan fitrah itu lahir seperti bayi kembali dalam keadaan suci tanpa dosa. Tetapi kan tentu pian-pian tidak seperti bayi. Sudah bisa senggotan, rambut sudah beruban. Lain bayi ini orang tua ini, bukan bayi. Jangan dikatakan kembali fitrah itu maksudnya adalah kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan. Itu yang tadi moto PDAM itu nilai-nilai kemanusiaan semua itu. Yang namanya mandiri itu nilai manusia. Yang namanya disiplin itu nilai manusia. Itu semua dalam Ramadan diajarkan. Yang namanya integritas itu nilai kemanusiaan. Yang namanya bekerja sama, peduli, saling menolong itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kalau kita masuk Syawal, matahari terbit, artinya kembalilah kita ini kepada nilai-nilai kemanusiaan yang barangkali 11 bulan yang lalu nilai-nilai manusia itu hilang. Kita diciptakan Allah sebagai manusia, ciptaan yang terbaik dengan membawa sifat-sifat nilai-nilai yang baik. Itu manusia. Yang buruk-buruk itu bukan manusia, Bapak Ibu. Yang buruk-buruk itu adalah sifatnya iblis. Sifatnya iblis yang buruk. Iblis menggoda manusia supaya manusia menjadi orang yang buruk perilakunya. Diserang iblis kita. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Lalu kata iblis, kami serang manusia itu dari depannya, kami serang dari belakang, kami serang dari kanannya, kami serang dari kirinya. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kalian temukan banyak manusia itu mereka menjadi orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Kerjaan iblis, ingat Bapak Ibu, kerjaan iblis yang paling utama menghilangkan rasa syukur dari dalam diri manusia. Manusia ini kalau pada punya rasa syukur pasti buruk kelakuannya. Bawaannya ngeluh aja. Orang kenapa serakah? Kenapa bersyukur? Kenapa ada orang mencuri? Kenapa ada orang koruptor? Kenapa orang dendam? Kenapa dengki? Kenapa iri hati? Karena kurang rasa syukur. Maka rasa syukur itulah yang mau dihilangkan oleh iblis. Maka tujuan Ramadan itu pada akhirnya supaya mengembalikan rasa syukur. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakan hitungan puasa itu, setelahnya walitukabbirullah, besarkan Allah, agungkan Allah, Allahu Akbar. Nah, jangan tinggal sholatnya lagi. Dulu barangkali sebelum puasa kadang-kadang sholat, kadang-kadang kada. Bisa terjadi begitu. Di sini kada ada Pak. Insya Allah di PDAM kada ada. Di luar sana banyak begitu tuh. Puasa dia sholat, waktu Ramadan sholat, habis Ramadan ampih jo sholatnya. Maka kata Allah, walitukabbirullah, besarkan agungkan Allah. Dengarkan kata-kata ulun ini. Yang namanya orang besar adalah orang yang membesarkan Allah. Ibu, ini bisa buat status nanti. Status WA atau status di Facebook. Orang besar adalah orang yang membesarkan Allah. Orang kerdil adalah orang yang hanya membesarkan dirinya sendiri. Itu orang kecil. Jadi kalau ada orang hanya sibuk membesarkan dirinya, tapi dia tidak besarkan Allah, dia orang kecil.
Orang besar yang sesungguhnya adalah orang yang membesarkan Allah. Maka ketika dia jadi orang yang kaya, kekayaannya untuk menolong agama Allah. Ketika dia diberi Allah kekuasaan, kekuasaannya untuk menolong agama Allah. Dengan pulpennya dia tolong agama Allah. Kebijakan-kebijakan mencerminkan bahwa dia orang yang membesarkan Allah. Ilmunya untuk agama Allah, bukan untuk membohongi orang lain, membodoh-bodohi orang lain. Wa litukabbirullah. Setelah itu wala'allakum tashkurun. Setelah itu mudah-mudahan kalian kembali menjadi orang yang bersyukur. Habis Ramadan pandai-pandai bersyukur. Apa tanda syukurnya? Abdan syakura. Semakin rajin beribadah kepada Allah. Itu tanda syukurnya. Kalau orang mampu membesarkan Allah, mampu bersyukur, berarti dia telah kembali kepada fitrahnya sebagai manusia. Baru namanya manusia. Yang hidupnya itu mau sujud kepada Allah. Itu manusia. Iblis itu tidak mau sujud. Maka namanya iblis. Tadi namanya jin. Namanya jin. Iblis itu adalah bagian dari jin. Tetapi karena dia membangkang, karena jin ini kan ada jin Islam juga. Ada jin kafir. Nah, yang namanya iblis itu dulunya jin tapi yang membantah, menentang, membangkang Allah. Disuruh sujud tidak mau, maka dirubah namanya menjadi iblis. Iblis itu mubalasun dalam bahasa Arab artinya status quo. Jalan di tempat. Hati-hati ini. Namanya iblis itu dia jalan di tempat, tidak mau berubah. Tidak mau berubah. Jadi kalau ada orang dalam hidup tidak mau berubah lebih baik, berarti dia telah dipengaruhi oleh jin setan iblis. Ramadan itu membuat kita jadi orang yang berubah lebih baik. Kalau dengan Ramadan tidak mau berubah lebih baik, jangan-jangan kita telah menjadi setan. Ada setan yang bentuknya jin, tapi ada Quran mengatakan syayatinal ins, setan-setan dari jenis manusia. Ada manusia tapi dia seperti setan kelakuannya. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita jadi seperti itu. Kita kembali menjadi manusia yang sesungguhnya, menjadi manusia yang sejati, kembali fitrah diri kita sebagai manusia, yaitu dengan membawa segala macam kebaikan. Yang buruk-buruk itu bukan fitrah manusia. Yang suka mencuri itu warik di Pulau Kembang, itu yang suka mencuri, yang serakah itu warik. Yang suka membunuh itu harimau, itu ular, itu suka bunuh dia, makan orang lain. Yang dendam itu binatang, hewan itu pendendam, onta itu pendendam tuh. Kalau kita di Mekah sana tuh pernah nyakiti onta, nanti kalau datang ke Mekah dikejarnya nih. Ini orang dulu nyakiti aku. Ingat, onta tuh punya ingatan yang kuat dan pendendam. Yang suka dendam, hewan. Yang suka membunuh, hewan. Yang serakah, hewan. Bukan sifat manusia. Sifat manusia terlahir dengan baik, membawa nilai-nilai kebaikan. Yang telah kita latih dengan Ramadan tadi, supaya lahir lagi nilai-nilai kebaikan. Syawal, terbit matahari. Mulailah kehidupan itu dengan jauh lebih baik lagi. Mudah-mudahan Syawal ini mengantarkan kita semua menjadi orang yang semakin baik. Change behavior. Bisa merubah sikap kita. Yang tadinya kurang disiplin, setelah Syawal ini habis Ramadan tambah disiplin PDAM. Yang tadinya kurang integritasnya, sekarang tambah integritasnya. Yang tadi kurang loyal, sekarang loyalitas. Yang tadi kurang dedikasi, sekarang berdedikasi. Itu berarti dia telah terlahir kembali sebagai manusia yang fitrah. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.